Penyingkapan hijab membuka mata hati. Hijab hati adalah tabir yang menyelubungi hati seseorang, sehingga basirah atau mata hatinya menjadi tertutup bahkan mati, dan dia tidak dapat mengenal hakikat yang perlu diketahuinya. Padahal mata hati memiliki urgensi yang paling menentukan bagi proses kehidupan manusia setelah melewati gerbang kematian. Firman Allah, barang siapa buta ketika di dunia, maka ia akan buta juga di akhirat. Mata hati yang buta tidak akan dapat melihat cahaya atau nur yang membawa manusia memandang ke akhirat. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi hingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Penyebab utama hati yang buta adalah sikap tidak peduli atau tidak mengindahkan perintah Allah ketika di dunia, yang membuatnya lupa kepada Allah, lupa akan tujuan hidup, lupa akan janjinya kepada Allah ketika ia berada di alam ruh. Hal ini sebagai akibat lanjut dari sikap tidak peduli karena kejahilannya tentang hakikat hukum-hukum dan peraturan Allah serta syariat, yang menyebabkan seseorang berada dalam kejahilan, dan kejahilan itu berupa kegelapan yang menyelubungi hati kita. Sebagian dari manifestasi atau penzohiran ciri-ciri kegelapan itu terlihat pada sikap sombong, takabur, hasad, dengki, suka menipu, menyakiti hati orang lain, mengadu domba, malas beribadah, dan sebagainya. Sifat-sifat itulah yang menjatuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya ke derajat yang paling rendah dan hina. Untuk menghindari diri kita dari sifat-sifat tercela dan hina ini, kita perlu membersihkan dan mengkilaukan cermin hati kita. Proses pembersihan ini dilakukan dengan menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu itu, berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk memerangi ego dan hawa nafsu yang serakah, membuang jauh-jauh perbuatan syirik, berusaha mencapai tauhid, dan berusaha mencapai kedekatan yang akrab dengan Allah. Perjuangan itu dilaksanakan secara terus-menerus sampai hati menjadi bangkit dan hidup kembali dengan cahaya tauhid. Dengan demikian, mata hati menjadi bersih dan akan melihat realitas-realitas sifat Allah di dalam maupun di luar diri. Perjuangan ini harus kita sertai dengan kesadaran penuh bahwa kita telah jatuh dalam kejahilan dari asal kita yang mulia. Maka dengan menyadari kelemahan dan kehinaan itulah kita akan merindukan kembali tempat asal kita di sisi Allah. Sehingga bila waktunya tiba, dengan seizin Allah, ruh yang suci dalam diri kita akan kembali dan berpadu dengannya. Bila hijab atau tabir kegelapan itu telah tersingkap, cahaya akan menggantikan kegelapan dalam hati. Lalu akan terlihat rahasia-rahasia ketuhanan dengan mata hati. Dia akan mengenal apa yang dilihatnya itu dengan nur yang melekat pada sifat-sifat Allah. Kemudian barulah ia dilimpahi cahaya dengan cahaya itu sendiri. Cahaya itu pun masih dianggap sebagai hijab yang menutupi cahaya Allah. Namun, lambat laun, hijab itu akan hilang, tergantikan sinar zat ilahi. Yang perlu kita ingat adalah hati memiliki dua mata. Satu mata dapat melihat tajali, penjohiran, sifat-sifat, dan nama-nama Allah. Dan pandangan ini akan terus berlanjut
sepanjang evolusi kerohanian berlangsung, yaitu pengalaman-pengalaman dalam tingkat kerohanian menuju Allah. Mata yang lainnya hanya melihat apa yang diterangi oleh cahaya atau nur tauhid dan keesaan. Seorang yang telah masuk ke peringkat di sisi Allah saja yang dapat melihat keesaan yang mutlak itu, yaitu mereka yang berada di peringkat tertinggi, yaitu tingkat tajalli zat. Untuk sampai ke tingkat itu, di dalam dunia ini, kita harus membersihkan diri dari segala sifat keduniaan dan keegoan diri sendiri. Jauh dan dekatnya jarak pengembaraan kita untuk naik ke peringkat itu tergantung pada jauh dekatnya jarak yang telah kita tempuh antara diri dengan hawa nafsu kita. Tujuan yang ingin kita capai adalah kesadaran tentang kosongnya diri kita dan kesadaran bahwa yang wujud hanya Allah semata. Tidak ada ukuran jauh dan dekat, tidak ada arah, dan tidak ada dimensi di sini. Tidak ada apapun selain Allah semata. Untuk sampai pada kondisi ini, tidak bisa tidak, kita harus menghiasi jiwa kita dengan segenap amal saleh yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti halnya berorientasi kepada Allah, selain berbuat baik kepada siapapun, tawadu, selalu bermunajat rohaninya, dan sebagainya. Untuk hal ini, tentu saja kita harus mempelajari secara detail tentang tasawuf aktual menuju insan kamil. Yang tidak kalah pentingnya adalah muhasabah. Muhasabah diri kita sendiri. Dengan muhasabah, maka amalan-amalan yang salah dan sia-sia dapat digantikan dengan amalan-amalan yang benar. Muhasabah diperlukan karena dunia adalah tempat ujian, pertarungan antara hijab hati yang berbentuk nafsu dengan suara hati yang menghendaki penyatuan dengan Allah. Oleh karenanya, kuasailah syariat dengan cara mengamalkan semua kehendaknya secara baik dan benar. Dengan syariat yang sempurna, pintu Tuhan akan terbuka. Orang yang benar, sidik, menghabiskan waktunya dengan memperbanyak amal ibadah dan bersyukur kepada Allah. Karena itulah satu-satunya pintu bertakorub. Mereka senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta patuh atas segala perintahnya. Semua itu dilakukan sebagai bentuk dari rasa cinta, rindu, dan takorub kepada Allah, bersama keinginan untuk menyatu padunya dengannya. Dan semua itu tidak akan berhasil selama kita tidak ridho atas semua takdirnya. Jika kita memang benar-benar mencintai Allah, tentu kita tidak akan merasa sakit atau sengsara bila Dia mentakdirkan kesengsaraan dan kedudukan terhadap kita. Apalagi kesengsaraan itu hanyalah bersifat johiriyah di dunia ini, tentu akan kalah oleh rasa rindu dan cinta kepada Allah. Apabila cinta dan rindu benar-benar menyelubungi diri kita, segala syak wasangka, keraguan, dan ketidaksesuaian akan sirna dari jiwa kita, tergantikan oleh kebahagiaan jiwa yang sepenuhnya bersama Allah. Dalam semua aturan agama, yang lahiriah dipadukan dengan yang batiniah. Misalnya, dalam iman, pengakuan lisan harus disertai dengan kepercayaan hati. Bahkan, ritual lahir tanpa kesertaan rohaniah merupakan tindakan yang culas, memaling budi. Dalam pribadi sufi, setelah iman, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penyucian dan sholat. Ini adalah langkah membersihkan diri secara zohir
Dan karena yang dipegang adalah konsep penyucian, bukan sekedar wudhu, maka di samping penyempurnaan wudhu serta sholat, seorang sufi juga harus selalu berusaha agar dirinya selalu dalam keadaan memiliki wudhu, dan di setiap waktu tertentu menghiasi diri dengan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sholat dalam kerangka ini harus mencakup sholat tarek, syariat sebagai landasan, dan sholat daim, sholat rohani yang tidak mengenal waktu. Jika sholat tarek merupakan hal yang hanya bersifat temporer, maka sholat daim adalah secara berkesinambungan dan tidak boleh lepas dari hati. Sementara mengenai metode penyucian rohani adalah dengan merenungkan keburukan dunia ini dan memahami bahwa ia cepat sirna serta mengosongkan hati daripadanya. Hal ini hanya bisa dicapai dengan mujahadah atau menaklukkan hawa nafsu. Dan tindak mujahadah yang terpenting adalah melaksanakan peraturan-peraturan disiplin lahiriah atau adab izohir secara konsisten dan disiplin dalam keadaan apapun. Para ulama sufi tidak pernah membiarkan dirinya dalam keadaan punya najis dan hadats, sehingga dawam al-wudu selain berada dalam kondisi memiliki wudu, gantung wudu sudah menjadi disiplin mereka. Bahkan para ulama sufi seperti Abu Yazid al-Bistami dan Syekh Siti Jenar tidak hanya mandi serta wudu dari najis dan hadat syariat, keterlibatan pikiran terhadap dunia pun menyebabkan mereka untuk mengambil wudu. Hal ini disebabkan karena dunia ini tidak kodim, muhdats. Hasil dari pemikiran tentangnya adalah ketidaksucian, hadats. Berpikir tentang itu hakikatnya mendatangkan hadats dalam jiwa, dan itu harus dibersihkan dengan wudu. Sementara memikirkan pahala akhirat dan tentang akhirat bagi mereka lebih berbahaya lagi, setara dengan hadats besar yang memerlukan mandi jinabat. Karena akhirat bagi mereka atau dalam bentuk surga dan neraka adalah tempat ketidakhadiran dari istirahat. Hasil pemikiran tentang hal itu adalah kecemaran, jinabat, yang mengakibatkan keharusan pembersihan menyeluruh, yaitu dengan mandi. Berangkat dari kesucian dan kebersihan lahir itulah, para sufi selalu berada dalam putaran taubat al-nasuha. Semua tindakan, pikiran, perasaan, dan perbuatan merupakan kerangka al-inabah, kembali kepada kemenyatuan dengan Allah. Taubat dalam sufisme merupakan tahapan utama untuk menempuh jalan menuju Allah sebagai kebenaran, al-haq, sebagaimana halnya penyucian dengan wudu sebagai langkah awal bagi segenap peribadatan kepada Tuhan. Karenanya Allah menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang setulus-tulusnya." Quran Surat Al-Tahrim. Taubat adalah langkah kembali kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, bertaubat adalah langkah dan tindakan kembali. Sabda ini mengandung 3 macam hal yang ada dalam taubat. Yang pertama, menyesal karena ketidaktaatan. Kedua, meninggalkan dosa secepatnya. Dan yang ketiga, bertekad tidak akan melakukan dosa lagi. Hal itu mengharuskan adanya penyesalan karena masih berkubang dengan kehidupan dunia, bertekad untuk membimbing diri menuju penyesuaian dengan ilahi, dan menjaga serta meningkatkan ke arah kemanunggalan. Hal ini paralel dengan penyesalan yang bisa diakibatkan oleh 3 macam. Pertama, takut kepada ancaman Tuhan dan merasa sedih karena perbuatan-perbuatan buruk. Yang kedua, menginginkan ridho Tuhan dan keyakinan bahwa hal itu tidak bisa diperoleh dengan perbuatan buruk dan ketidaktaatan. Serta ketiga, malu di hadapan Tuhan.
Dalam kasus pertama, orang yang bertaubat adalah ta'aib. Dalam kasus kedua, ia adalah munib. Dalam kasus ketiga, ia adalah awab. Begitu pula taubat mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama, taubat karena takut akan hukuman Allah. Yang kedua, inabat karena menginginkan pahala Allah. Yang ketiga, aubat dimaksudkan untuk mematuhi perintah Allah. Taubat adalah tahapan kebanyakan orang mukmin dan mengandung arti bertaubat dari dosa-dosa besar. Dan inabat adalah tahapan para wali dan orang yang diridhoi Allah. Sedangkan aubat adalah tahapan para nabi dan para rasul. Taubat adalah berpaling dari dosa besar ke ketaatan. Inabat adalah berpaling dari dosa kecil ke cinta. Dan aubat berpaling dari diri sendiri kepada Allah. Jadi, taubat adalah kekuatan Allah. Sedang dosa dan ketidaktaatan adalah tindakan badani manusia. Bila mana penyesalan, nadamat, memasuki hati, maka badan tidak sanggup mengusirnya. Dan sebagaimana dalam permulaan, tidak ada tindakan manusia yang bisa mencegah bertaubat. Demikian pula pada akhirnya, tidak ada tindakan manusia yang bisa mempertahankannya. Taubat sebagai langkah penyucian diri memiliki 3 jenis. Yang pertama, dari apa yang salah ke apa yang benar. Yang kedua, dari apa yang benar ke apa yang lebih benar. Yang ketiga, dari kedirian ke Tuhan. Berkaitan dengan yang pertama, dari apa yang salah ke apa yang benar adalah taubatnya orang biasa. Sedangkan jenis kedua, atau dari apa yang benar ke apa yang lebih benar, adalah taubatnya orang pilihan. Dan yang jenis ketiga, dari kedirian ke Tuhan, tergolong derajat cinta ilahi atau muhabah. Tentang orang-orang pilihan, jauh kemungkinannya melakukan dosa besar. Sedangkan tentang orang yang mencintai Allah, mereka bertaubat bukan hanya dari ketidaksempurnaan suatu makom di bawah makom yang mereka telah capai, tetapi juga dari kesadaran tentang suatu makom dan keadaan rohani apapun. Akhirnya, sebagai pengingat bagi kita semua, bagi seorang sufi, taubat memiliki 2 karakter penerimaan di sisi Allah. Pertama adalah taubat kembali, taubat al-inabat, dan taubat karena malu, taubat al-istihya. Taubat kembali atau taubat al-inabat adalah taubat karena takut akan hukuman Allah, sedangkan taubat karena malu atau taubat al-istihya adalah taubat karena malu akan kasih dan sayang Allah. Taubat karena takut disebabkan oleh terkuaknya keperkasaan Allah, sementara taubat karena malu disebabkan oleh penglihatan akan keindahan Tuhan. Orang yang merasa malu, mabuk kepayang, dan orang yang merasa takut akan tenang-tenang saja. Kondisi jiwa orang yang malu dipenuhi oleh rasa cinta dan rindu bersama Allah. Sedangkan kondisi jiwa orang yang takut terhiasi oleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Jadi, di manakah kira-kira letak Anda berada?